Sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya sempat diskusi sama Mbak Shanti, Mbak, aku tuh kepingin belajar sama kamu Mbak gitu loh. Aku pengen berguru gitu, dan Mbak Shanti, aku bilang aku nawarin Mbak gini aja deh, biar gue bisa belajar sama lo, gue jadi asisten lo boleh nggak gitu. Jadi tadinya aku kayak pengen magang gitu sama Mbak Shanti. Jadi Mbak Shanti produserin film apa, intinya aku kerja buat dia gitu, jadi kayak tangan kanannya gitu. Tapi ternyata dia bilang, nggak, gue nggak mau, kita harus kerja bareng. Kalau lo cuma kerja di bawah gue, lo tuh nggak belajar, dia bilang gitu. Jadi kalau lo mau belajar, gue harus kerja sama-sama lo, kita harus bagi tugas, jadi lo nyebur aja langsung gitu loh, kata Mbak Syati gitu. Terus yang bener Mbak gitu loh. Iya, karena menurut gue itu adalah proses belajar yang paling cepet dan paling bagus, karena waktu zaman dulu gue seumur lo, gue juga langsung nyebur memproduksi Kuldesak gitu. Dulu kan Mbak Shanti sama Mbak Mira Lesmana sama Mas Riri sama Mbak Nena Hanes bikin Kuldesak kan, dan pada saat itu belum ada tuh senior yang bisa ngajarin dia, jadi dia bener-bener langsung terjun bebas. Dan kayaknya dia kepengen gue mengalami seperti apa yang dialami waktu itu, jadi langsung terjun bebas aja. Walaupun gak ada pengalaman sebelumnya, ya coba belajar ya langsung, kayak ibaratnya kalau lo belajar berenang tapi lo langsung diceburin ke kolam gitu. Jadi lah belajar berenangnya sambil survive menggap sendiri gitu. Tapi untungnya gue jauh lebih beruntung karena ada Mbak Shantinya. Jadi Mbak Shanti tuh ngajarin kalau kayak gini tuh kita harus gini, Dian. Oke Mbak, jadi kerjain gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa aku ada tempat bertanya, aku bisa nanya. Intinya di pengalaman ini sih guru gue tuh Mbak Shanti, dan gue sangat bersyukur gue bisa dapet guru yang one of the best from the industry. Sempat mikir juga nggak sih Kak, apa namanya, akhirnya oke deh gue ambil nih produser gitu? Aku terus terang berani mengambil tanggung jawab sebesar ini sebagai produser kreatif full gitu ya, karena ada Mbak Shantinya sebagai guru. Jadi gue ada apa-apa tuh pasti gue akan bisa bertanya kepada narasumber yang tepat. Kalau misalnya nanya cara gini tuh gimana sih Mbak gitu, dia bisa kasih pengarahan ke gue dan akhirnya gue kerjain. Konsepnya tuh kayak bikin skripsi, tau gak? Jadi kayak kita bolak-balik tektokan setiap 2 minggu satu bab harus jadi gitu kan. Jadi ibaratnya ini bener nggak Mbak, salah nggak Mbak, masukannya apa, terus kalau misalnya oke masih salah kita kerjain lagi. Jadi bolak-baliknya kayak gitu. Sekarang di tanggal segini lo harus bikin timeline, oke abis timeline lo harus hubungin penulis udah nyampe mana, penulis harus nyampe ke plot beats, dari plot beats harus nyampe kemana, treatment gitu. Jadi kayak ada kayak tahapan-tahapan dari development sebuah cerita menjadi sebuah skrip, dan itu prosesnya panjang banget, 6 bulan 7 bulan. Jadi gue bener-bener tahu repotnya membangun sebuah skrip tuh kayak apa. Biasanya kan gue cuma aktor doang. Kalau jadi aktor tuh enak tau gak, ternyata skrip udah jadi, ibaratnya kerja keras selama 8 bulannya udah dikerjain, kita datang tinggal baca skrip yang udah jadi, tinggal peranin gitu loh. Jadi ada berat juga ya sebagai aktor tuh kan, kita harus acting, tapi beratnya tuh lebih deket gitu loh, time frame-nya tuh dari skrip udah jadi sampai syuting kita harus pendalaman karakter. Cuma kalau jadi produser ini tuh bener-bener dari ibaratnya dari idenya aja kita brainstorming mau bikin apa, ceritanya tentang apa, terus tektokan sama penulis bolak-balik, ini ceritanya kalau kayak gini kok jadi gini, kita harus ganti lagi, jadi bikin berapa alternatif cerita. Jadi pusing banget, ternyata itu berat banget. Biasanya secara kreativitas kita tuh bener-bener diperes, dan kadang-kadang tuh ada beberapa hari yang kita bener-bener harus gimana ya, ini kok nggak work, harus diapain gitu. Jadi kita ibaratnya ya bener-bener ngerasain bebannya jadi penulis juga, walaupun bukan gue nulis ya, gue nemenin penulisnya. Cuma kan kalau dia lagi stuck juga gue harus bantu dia gimana ya gitu loh. Jadi ngerasa juga lah gitu loh apa aja yang dihadapin gitu. Terus kenapa akhirnya mutusin buat ikut berperan juga sih Mbak? Tadinya sebenarnya gue nggak mau peran, makanya terus terang aja di film ini sebenarnya peranan aku tuh sangat kecil. Peran utamanya tuh Gading. Aku tuh mundur ke peran pendukung. Kenapa? Karena terus terang aku nggak berani, aku bisa fokus di belajar jadi produksinya kalau peran aku terlalu besar di film aku. Terus terang aku ada nyeselnya, ada enggaknya juga sih. Kalau nyeselnya dalam pihak aku sebagai aktor, ya peran gue di sini kecil gitu kan. Ibaratnya sebagai aktor tuh tahun ini film aku tuh ya aku cuma peran pendukung gitu. Cuma dapatnya adalah aku dapat punya kesempatan dan keleluasan untuk belajar lebih fokus di produksinya, dan produksi kan lebih susah karena aku belum pernah kan. Ibaratnya kalau jadi aktor udah pernah dan udah tahu caranya. Kalau di sini peran aku lebih kecil supaya aku bisa lebih fokus di produksi. Benar juga sih. Coba kalau misalnya peran gue di sini gede ya, itu gue nggak tahu sih, either produsernya jadi keteter atau actingnya keteter gitu. Jadi ya gitulah. Tapi untuk film-film berikutnya kayaknya aku mau mencoba memberanikan diri memproduksi film yang peran aku juga lumayan lebih besar daripada yang sekarang. Aku tuh terinspirasi banget soalnya sama Charlize Theron gitu. Charlize Theron membuat Bombshell, dan kalau nggak ada dia film itu nggak akan bisa terwujud.
Reese Witherspoon dia bikin Big Little Liars dan itu inisiatifnya juga dari aktris. Margot Robbie itu bikin Aitonya gitu, producing, development sampai meng-hire, merekrut director juga dia, dan peranan dia peran utama gitu. Aku bingung sih gimana caranya. Dan sekarang katanya bakal keluar Birds of Prey juga, katanya itu juga produsernya Margot Robbie. Aku mulai terinspirasi bahwa bahkan di Hollywood aja aktris itu juga bisa mengembangkan diri jadi inisiator sebuah proyek film gitu. Untuk film-film ke depan bersama